Tasya, Ervan. Ya. Sebenarnya cukup menarik ya ceritanya Mbak Ipe nih, Kang Sule. Kebanyakan negatif ya, Pak. Sebenarnya ada satu sosok negatif. Sebenarnya gini, apa yang saya dapatkan gitu ya dari cerita Kang Sule tadi. Bahkan sebenarnya ada garis benang merahnya di mana ada sosok energi negatif yang memang sebenarnya bukan kita yang minta. Ya. Tapi mereka hadir dalam keseharian kita, entah itu dikirim orang ataupun juga dari bawaan dari keturunan dan segala macam gitu kan ya. Dan kemudian di akhirnya ada energi-energi positif yang mencoba untuk menetralisir itu. Tapi terkadang kita tidak sadar terhadap energi positif itu. Ya kan. Baiklah, Mbak Ipe, terima kasih banyak atas kesempatannya bercerita dengan pengalaman misteri malam ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Tasya tadi dan juga Ervan bisa menjawab sebenarnya kenapa dan apa yang terjadi. Iya, kan saya jadi bingung kata bawaan saya. Dia menempel dan ada satu menempel itu karena dia punya ketertarikan energi terhadap Mbak Ipe. Ilok demen, beda alam. Dia punya energi ketertarikan terhadap Mbak Ipe yang memberikan efek negatif terhadap Mbak Ipe. Ada energi positif yang berusaha berkomunikasi dengan Mbak Ipe, tapi Mbak Ipe ketakutan dengan sosok tersebut. Saya, Tasya, Ervan tidak bisa memberikan solusi apapun ketika Anda belum berdamai dengan diri Anda dan mencoba untuk berkomunikasi dengan yang positif. Karena sudah disampaikan oleh Tasya dan Ervan tadi. Oke? Jadi ketika Anda mengatakan bahwa takut, ya Anda akan tetap merasakan hal yang sama ketika Anda belum berdamai dengan diri Anda. Malah berani ngomong ya. Malah Anda lebih, Anda bukan berani, Anda lebih tertarik. Bukan tertarik, maksudnya emang dengan kelihatan. energi negatif. Tapi dia emang nggak pernah nginin muka sih begini mulu gitu. Ya, Kalau apapun itu, Apapun kamu itu, lebih Anda tertarik lebih- sama yang hitam dibanding ada yang bagus ngasih tahu. besok saya tengok dah. Ya. Coba beranikan diri Anda. Mbak Ipe, terima kasih banyak. Saya akan mengundang semua untuk berdiri. Mbak Ipe, saya akan persilahkan untuk keluar. Kang Sule, terima kasih banyak untuk berdiri juga. Terima kasih banyak. Mas Sule. Terima kasih. Mbak Ipe, mari. Dan kali ini kita masuk ke dalam sebuah bagian yang akan menceritakan pengalaman misteri dari teman misteri yang sudah mengirimkan melalui email ke medium@an.tv, di mana ada 2 cerita dan salah satunya akan dibacakan oleh Kang Sule dan satunya akan dibacakan oleh saya. Dan salah satu dari kedua cerita yang masuk ini bisa saja mendapatkan 1 juta rupiah. Bagaimana caranya? Jadi pada saat cerita pertama dibacakan oleh Kang Sule, secara bersamaan ke-30 panelis yang berada di studio, apabila Anda merasa tidak tertarik dengan ceritanya, Anda bisa mematikan lilin yang ada di depan Anda. Begitupun ketika cerita kedua saya bacakan. Apabila Anda merasa tidak tertarik, silakan matikan lilin yang ada di depan Anda. Dan kita akan mengetahui lilin yang menyala yang paling banyaklah dari cerita yang dibacakan yang akan mendapatkan 1 juta rupiah dari medium. Cerita pertama dari Asti, saya akan persilakan kepada Kang Sule. Di sana. Nama saya Asti. Kami dari keluarga berasal dari Palembang. Namun bapak kami ditugaskan di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Karena area rumah dinas bapak saat itu masih berupa tanah kosong, kami akhirnya tinggal di ruang kelas di rumah sakit. Dan setiap malam, ibu kami selalu memperlihatkan sosok Kunti yang tersenyum dan berjalan miring. Saat pembangunan rumah pun terjadi hal aneh. Tukang yang hari ini sudah menanam besi pondasi, besoknya sudah rata kembali dengan tanah. Menurut paranormal, makhluk di sini meminta syarat kalau di depan rumah harus ditanam pohon mangga, 3 pohon jambu di sebelah utara dan 2 pohon pisang di sebelah rumah.
Akhirnya kami menanam bibit tanaman sesuai yang diminta. Dan anehnya, pembangunan rumah menjadi lancar dan selesai dengan cepat. Kami menempati rumah itu dari tahun 1980 sampai tahun 2000 dan banyak sekali kejadian mistis. Saat aku berumur 7 tahun, itu pertama kalinya aku melihat makhluk goib. Di saat itu, aku tidur mepet ke tembok dan aku melihat sebuah bayangan aneh di tembok. Bayanganku seperti ada kunciran di atas kepala. Aku penasaran. Aku coba pegang kepalaku, tapi tidak ada bayangan tanganku. Aku duduk. Tidak ada juga bayangan tubuhku sedang duduk. Yang nampak justru bayangan pocong dan posisi tiduran. Bayangan itu bergerak mendekatiku dan berbisik. Gak usah takut. Nanti semakin kamu dewasa, kamu akan sering lihat yang lebih menakutkan. Tidak lama bayangan itu terbang ke atas dan masuk ke selipan atap kamar. Kejadian lain, di ujung lorong rumah ada si Mbok sedang mencuci baju secara manual. Lama-lama aku heran. Kok nggak ada bunyi air atau gesekan baju lagi? Pas aku nengok, ternyata si Mbok lagi kaku. Karena di belakangnya ditempel sama pocong. Kejadian lainnya, suatu malam aku dan kakak kelaparan dan aku disuruh kakak menunggu tukang bakso di luar. Aku memesan bakso sambil mengajak ngobrol abangnya. Tapi abangnya diem saja. Pas aku tanya, "Bapak kok mukanya nggak kelihatan?" Tukang bakso pun membuka topi capingnya yang ternyata nggak ada kepalanya. Selain itu, guru les aku juga diganggu. Ketika pulang dari rumahku, tidak jauh di situ ada pohon kelapa yang besar dengan buah kelapa yang nggak pernah jatuh. Saat guru les lewat situ, ada suara anak kecil yang berkata secara berulang-ulang, "Pak, mau kemana?" Guru les mencari asal suara tersebut. Suara anak kecil itu berkata, "Saya di atas." Guru les pun melihat ke atas pohon kelapa. Dan di antara buah kelapa itu, ada kepala anak kecil sedang tersenyum dan tertawa seperti kunti. Guru les pun langsung kabur. Ada lagi, suatu malam ART kami hendak masak mie di dapur. Dia melihat sesosok kunti duduk di atas tungku kompor sambil membelai rambutnya. Gak lama kunti tersebut mencopot kepalanya. Meletakkan kepalanya di atas tungku kompor di sebelahnya dan melanjutkan membelai-belai rambutnya. Sudah. Jadi Kang, sebelum saya membacakan cerita yang kedua, saya ingin bertanya dengan panelis yang tetap menyalakan lampu dan juga mematikan lampu. Tadi kalau nggak salah di awal-awal di atas, kenapa Anda tetap menyalakan lampu? Menurut saya bisa menarik sih. Cerita yang disampaikan tadi memang merupakan cerita yang menarik. Ya, bisa diceritakan didaur ulang lagi ceritanya. Oke, baik. Mungkin satu lagi. Oke. Silakan. Kenapa Anda tetap menyalakan lampu? Kayaknya ceritanya emang beneran. Baik. Dan itu serem sih. Dengarnya serem. Mungkin yang dialaminya lebih menakutkan daripada ceritanya itu. Baik. Dan memang dengan kejadian di rumah dinas mungkin memang ini adalah sebuah pengalaman yang bisa saja dialami oleh orang-orang lain gitu ya dalam keseharian sehari-hari gitu kan, berinteraksi dengan berbagai makhluk. Baik, Kang Sule sendiri, menurut Kang Sule,
cerita yang dibacakan tadi bagaimana? Ini kalau dibikin film seru kayaknya. Oke, Ya, baik. karena agak sedikit hiperbola kalau menurut saya. Ada pondasi yang tiba-tiba hilang. Tapi kalau syaratnya memang kalau di tempat-tempat yang orang mempercayai hal itu pasti akan terjadi gitu kan. Syarat-syaratnya itu harus menanam pohon mangga dan lain-lain. Tapi kalau pondasi tiba-tiba udah dipasang terus hilang rata dengan tanahnya, kayaknya itu dibikin film oke. Oke. Ya. Narvan juga tadi sempat menggambar ya pada saat yang Sulim bacakan ya. Berdasarkan cerita apa yang disampaikan oleh Asti tadi ya. Mungkin bisa sambil dikasih lihat kepada kamera hasil gambarnya. Oh iya, saya hanya mengilustrasikan dari cerita tersebut. Iya, di mana memang ada tukang bakso yang memang tidak terlihat secara wajah ya, menggunakan topi caping. Iya, benar. Oke, baik. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, saat ini saya akan mencoba untuk membacakan cerita yang kedua, di mana cerita ini dikirimkan oleh Jenny. Kita akan masuk ke cerita yang kedua. Magang di Pulau Hantu. Perkenalkan, nama aku Jenny. Pada Agustus 2021, aku dan teman-teman magang di bandara. Kami tinggal di sebuah mes perikanan di sebuah pulau terpencil di Pulau Jawa. Suatu hari, sambil menunggu kartu akses untuk berangkat magang, kami bermain-main ke pantai. Di pinggir pantai ada sebuah pohon besar, di mana di dekatnya ada banyak batu karang. Entah kenapa aku tertarik dengan ayunan yang tergantung di pohon tersebut. Dan pada saat aku sedang asik main ayunan, terlihat ada kakek berambut putih panjang, sedang berdiri di atas karang, menghadap ke arah pantai. Tiba-tiba kepala kakek tersebut berputar ke arahku dengan sorot mata tajam. Sementara posisi tubuhnya tetap menghadap ke arah pantai. Dan dalam hitungan detik, tiba-tiba kakek tersebut hilang. Aku langsung lari ketakutan ke arah teman-teman dan mengajak mereka segera pergi dari pantai tersebut. Di sela-sela aktivitas magang, pernah aku berantem dengan pacarku yang sedang berada di Semarang. Hal ini membuatku menjadi galau dan membuat aku tidak bisa tidur sampai malam. Akhirnya aku pun memilih keluar dari mes dengan tujuan ingin duduk-duduk di bangku kayu di belakang mes yang menghadap ke pantai dengan maksud menghilangkan stres. Letak mes kami bersebelahan dengan pabrik es untuk ikan yang mati. Dan di bagian belakangnya terdapat sumur tua yang ukurannya beda dengan ukuran sumur pada umumnya. Setelah aku sampai di bangku kayu, ada seorang wanita menghampiriku dan menyuruh aku masuk ke dalam mes. Katanya sudah subuh, nanti masuk angin. Padahal saat itu masih jam 12:30 malam. Dan kemudian wanita itu minta izin untuk numpang duduk di sebelahku. Tapi saat aku duduk menghadap ke laut, wanita tersebut malah membelakangiku ke arah yang berbeda. Kami pun berkenalan. Wanita itu bernama Nur. Dan tidak lama kemudian, wanita itu pamit untuk pulang. Aku pikir dia adalah anak pemilik warung di depan. Tapi anehnya, wanita itu bukan pulang ke arah warung, tapi malah ke arah sumur besar di belakang pabrik es. Dan aku melihat dia masuk ke dalam sumur tersebut. Saat itu pun aku langsung kabur kembali ke mes. Dan aku baru tahu, teman-temanku sering tidur dengan pindah-pindah posisi kasur. Awalnya aku heran kenapa pindah-pindah terus. Ternyata kalau malam, temanku sering melihat penampakan cewek. Dan kita baru mengetahui dari warga sekitar, kalau penampakan cewek di jendela tersebut adalah sosok Nur yang dulu menjadi korban yang dibunuh pacarnya di laut belakang mes dan ditenggelamkan jam 3 pagi. Dan selain itu juga aku dan teman-teman sering mendengar suara kunti. Aku penasaran dari mana sumber suara kunti tersebut. Akhirnya aku turun ke lantai 1, tapi tidak ada apa-apa.
Aku kembali naik lagi ke lantai 2 dan tidak lama semua jendela terbuka dengan sendiri. Seperti tertiup angin kencang. Gerak. Tapi setelah itu keadaan langsung sunyi senyap. Karena sering mengalami kejadian mistis, seorang ustadz menyuruhku untuk ziarah ke makam seseorang yang dihormati di wilayah tersebut. Makam tersebut berada di hutan yang di dekatnya ada air terjun kecil. Saat itu aku melihat seorang wanita bule yang mukanya pucat dan kelihatan seperti linglung. Saat aku mendekat untuk membantunya, aku terkejut karena kaki wanita tersebut tinggal tulang. Dan ternyata menurut Pak Ustadz, yang aku lihat bukan manusia. Karena di situ memang pernah ditemukan tulang manusia. Dan juga tulang tersebut adalah jasad wanita bule yang hilang. Itulah akhir dari cerita jin. Magang di Pulau Hantu. Dan seperti apa yang tadi kita sudah bagikan dengan medium yang pertama ataupun juga penghubung yang sulit. Ketika kita berada di lokasi yang bukan area kita, bukan ranah kita, malah kita sering berinteraksi dengan sosok-sosok yang ada. Tapi sama halnya seperti tadi Kang sudah membacakan cerita, saya juga ingin bertanya bagi yang mematikan lampu, panelis nomor 7. Oke. Alasan Anda mematikan lampu? Kurang menarik. Kurang menarik karena Ceritanya nggak terlalu serem juga sih. oke, baik. Berikutnya masih menyalakan lampu. Kenapa Anda tetap menyalakan lampu? Ceritanya cukup menarik, seperti kayak mistis kayak gitu. Jadi cerita yang mendengarkan menurut Anda cukup menantang. Baik. Dan kedua cerita sudah dibacakan. Kita akan segera mengetahui jumlah total lampu yang masih menyala pada saat Kang Sule membacakan cerita dan juga pada saat saya membacakan cerita. Dan tadi Kang Sule sudah membacakan cerita yang masuk mengenai rumah dinas Bapak dari Asti. Kan ada 6 lampu yang mati, artinya masih ada 24 yang menyala. Dan kemudian juga pada saat cerita Jenny ada 8 lampu yang mati dan 22 yang menyala. Artinya dengan begitu Asti lah yang akan mendapatkan 1 juta rupiah dari medium, dan kita akan mencoba menghubungi Asti sekaligus ngobrol-ngobrol juga. Namun setelah ini, dan saya juga mengingatkan apabila Anda ingin mendapatkan 1 juta rupiah, Anda bisa memberikan pengalaman bisnis Anda melalui email ke medium@an.tv. Dan setelah ini di medium kita akan mengobrol langsung dengan Asti. Tetap di medium. Anda masih bersama kami di Medium, Niko Oliver, Tasya Siahaan, Ervan, Kang Sule, dan juga ke-30 panelis kita. Dan memang tadi kita sudah membacakan 2 cerita. Ada cerita dari Asti dan juga cerita dari Jenny. Dan Ervan, boleh diberikan gambar ilustrasi ketika cerita Jenny dibacakan? Sosok magang di Pulau Hantu ya. Ini masuk ke sumur adalah Nur ya, tadi yang diceritakan ya. Oke, baik. Silakan Evan. Dan saat ini kami mencoba untuk menghubungi Asti melalui video call. Dan sekaligus juga sambil menunggu terhubung dengan Asti, kami ingatkan juga buat Anda teman misteri, apabila Anda ingin mendapatkan 1 juta rupiah, Anda bisa mengirimkan cerita misteri Anda melalui email ke medium@an.tv, di mana tentunya setiap kali medium kami akan bacakan 2 cerita. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan Asti. Selamat malam Asti. Asti? Ya. Baik, Asti, suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Baik. Kami dari tim Medium tentunya mengucapkan selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah karena cerita Anda terpilih oleh ke-30 panelis untuk tak menyalakan lampunya. Dan tentunya sekali lagi mungkin bisa diceritakan Asti, ini tahun berapa ya Anda mengalami kejadian ini? Lama
sama sini kejadiannya. Kita tinggal dari 1980 sampai 2000 di kantor rumah dinas papa saya. Oke, baik. Dan mungkin Tasya, mumpung kita terhubung juga dengan Asti, mungkin ada tips ya? Maksudnya kan ini sebuah pengalaman yang artinya dialami gitu ya dari ketika masa kecil, dan kita nggak tahu apakah dia bisa berinteraksi lagi ke depannya atau gimana. Ya, kalau dari ceritanya tadi kan sebenarnya dari Asti udah ketemu pocongnya tadi yang ngomong kamu bakal sering ketemu itu terus sampai kamu besar. Itu sebenarnya udah tanda bahwa Asti memang orang yang sensitif, bisa lihat itu, dikasih tahu bahwa sebenarnya latihan nih, kamu ngelihat pocong kayak gini nanti lebih kamu makin besar akan banyak lagi yang lebih seru. Jadi sebenarnya tipsnya untuk Asti, terima aja kalau emang kamu bisa lihat, bisa merasakan, jangan ditolak, sama selalu punya teman untuk cerita, itu aja. Oke, baik. Artinya Asti sampai saat ini pun juga sudah berapa kali melihat dan berinteraksi artinya ya? Ya, baik. Oke, baik. Baik, Asti, sekali lagi selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium. Terima kasih banyak ya atas waktunya dan juga ceritanya. Baik, Kang Sule. Ya. Sebelum mungkin kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini di Medium gitu ya. Kalau Kang Sule sendiri, apa yang ingin disampaikan, apalagi berhubungan dengan pengalaman mistis ataupun juga apapun yang Kang Sule alami selama ini? Ya, kalau orang mengalami hal itu ya harus bersyukur lah, karena nggak semuanya bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Tapi pesan saya sih jangan terlalu fokus lah dalam hal itulah. Mendingan kita fokus aja yang kita jalani di dunia inilah, gitu. Karena itu 2 dimensi gitu. Jadi kalau kita sembarangan ya bahaya juga untuk dirinya. Itu aja sih. Tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Kang Sule, sekali lagi terima kasih banyak. Irfan, Tasya, 30 panelis, terima kasih banyak.